Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apapun yang kita inginkan pasti bisa kita dapatkan, asal kita bisa bersabar, berusaha, dan ikhlas dalam berdoa. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Bun Bun, bareng aku Bunda Ardana. Seperti biasa ya, izinkan aku sharing aktivitas harianku lagi ya teman-teman. Di kesempatan kali ini aku tuh lagi ganti spray gitu ya teman-teman, karena emang spray aku itu udah mungkin seminggu lebih belum diganti dan udah nggak enak banget untuk ditidurin. Ya udah deh, aku ganti sekarang ini, dan jangan salah fokus sama anak aku ya, yang setiap kali aku ganti spray itu pasti mondar-mandir, nggak mau diem kesana kesini gitu. Nah, seperti biasa ya, kalau aku pasang spray pasti aku kasih peniti. Di sini tuh aku pakai peniti yang gede gitu ya Bun, yang satunya itu satu wadah itu dia isinya 6, harganya itu 3.000 kalau nggak salah di sini ya. Dan di sini tuh aku pasangin peniti itu di kanan, kiri, atas, bawah, pinggir-pinggir kayak gitu. Pokoknya aku nggak kelewat dipasangin semua. Ini tuh ngebantu banget biar si spraynya itu nggak cepat kusut ya. Apalagi punya anak super aktif kayak anak aku gini, yang selalu seneng banget loncat-loncat di atas kasur gitu. Nah, bunda-bunda semuanya udah pada ganti spraynya belum? Kalau yang belum ganti spray, yuk kita barengan ganti spray dulu sebelum kita lanjut ke aktivitas lainnya. Jadi ini tuh pagi hari gitu ya, ini tuh selepas suami aku berangkat kerja, sekitaran jam 8 pagi gitu, aku langsung aja buat ganti spray gitu. Karena untuk hari ini seperti biasa, kalau misalkan suami aku kerja bagian shift 1 atau kerja pagi, aku tuh nggak masak ya siangnya, aku tuh masak nanti sorean gitu. Karena kalau untuk makan siang aku sama anak aku biasanya yang ada aja. Soalnya tadi subuh itu aku udah masak untuk bekalnya suami aku dan masih ada sisa gitu. Insya Allah cukup untuk makan siang aku sama anak aku gitu. Nah bun-bun semuanya, sambil nemenin aku masangin sarung bantal, kita sharing-sharing lagi yuk. Aku pengen sharing sedikit tips agar kita bisa hidup sederhana tapi tetap bahagia ya. Ini tips ala-ala aku aja sih ya, jangan disamaratakan dengan tips-tips orang lain, karena menurut aku setiap kesederhanaan itu berbeda-beda level ya. Kayak misalkan sederhana ala-ala aku itu ya pasti beda dengan kehidupan sederhana ala-ala Pak Jokowi. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi setiap yang namanya kesederhanaan itu, setiap individu atau setiap perorangan itu beda-beda artiannya ya. Jadi jangan disamakan. Jadi konsep hidup sederhana ala-ala aku itu yang pertama itu adalah kita itu harus selalu bersyukur dan terus tingkatkan rasa syukur kita ya teman-teman. Karena kalau kita bisa lebih bersyukur lagi dan terus tingkatkan rasa syukur kita setiap saat, insya Allah kita tuh akan merasa cukup ya. Tidak lagi membanding-bandingkan antara kehidupan orang lain, pencapaian atau penghasilan orang lain dengan kita gitu. Jadi semua itu tuh ngebikin hati kita lebih tenang, lebih damai, dan enggak apa sih namanya itu, nggak timbul penyakit hati gitu ya teman-teman. Karena penyakit hati itu bahaya dan bikin kita nggak nyaman banget. Kemudian yang berikutnya, kita itu harus bisa hidup sesuai dengan gaya dan kemampuan kita ya. Maksudnya gaya hidupnya itu harus sesuai dengan kemampuan kita aja. Jangan berusaha bergaya seperti sultan-sultan ala-ala. Tapi mungkin bagi teman-teman bunda-bunda semuanya yang mampu itu tuh nggak masalah ya. Tapi ini mah khusus bagi orang-orang yang menengah ke bawah seperti aku. Misalkan kalau aku makan ya jauh dari kata atas ya, kalangan atas jauh, mungkin kalangan menengah juga jauh, tapi aku mungkin termasuk dari kalangan ke bawah gitu. Jadi prioritaskan untuk selalu mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Hiduplah sesuai kemampuan aja biar kita itu bisa hidup tenang,
tenang dan bahagia, dan itu tuh membuat kita bisa terhindar dari segala hutang piutang. Karena kalau kita mengutamakan gaya, mengutamakan keinginan daripada kebutuhan dan di luar kemampuan, itu tuh bakalan menimbulkan hutang atau bakalan berhutang aja demi gaya gitu, demi hal-hal yang kita inginkan. Itu tuh nggak banget ya teman-teman, karena di saat kita udah berhutang itu tuh nggak bakalan tenang, dijamin deh. Kemudian di saat kita berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan kita saat ini ya. Kalau aku sih begitu, makanya saat ini aku tuh emang jarang banget untuk belanja bulanan. Bukan apa-apa sih ya bun, bukan gak pernah belanja bulanan lagi, tapi aku tuh belanjanya sekarang ini sesuai sama kebutuhan aja. Kayak misalkan saat ini nih butuhnya apa, aku tuh beli itu aja gitu ya. Dan aku pun belinya itu di grosiran, enggak di swalayan, enggak di supermarket, karena menurut aku selisih harganya itu lumayan juga ya teman-teman. Kayak misalkan di supermarket harganya itu lebih 500 perak juga, menurut aku kalau kita belinya banyak kan itu tuh jadi lumayan gitu ya selisihnya. Makanya sekarang aku tuh lebih memilih belanjanya di grosiran dan seperlunya aja. Nah makanya aku tuh udah jarang banget bikin video belanja bulanan, karena emang aku tuh udah beberapa bulan ini nggak belanja bulanan sengaja gitu, cuman seperlunya aja, di saat aku butuhkan baru aku beli gitu teman-teman. Lagi pula di sini tuh kan nggak ada ya untuk supermarket besar, adanya itu hanya minimarket kecil kayak toko biru, toko merah kayak gitu. Dan aku tuh dulu itu emang selalu belanja di toko biru atau di toko merah, dan aku lihat selisih harga yang terpajang sama harga yang tertera di di struk pembayarannya atau di billsnya itu jauh berbeda gitu ya. Kayak terpasangnya itu terpajang harganya itu tertulis diskon cuman berapa belas ribu, pas aku bayar dan aku lihat struk pembayarannya itu tuh bahkan puluhan ribu gitu. Pokoknya aku tuh malesnya itu kayak gitu ya, kalau berbelanja di toko biru atau di toko merah gitu. Maksud aku, aduh maaf banget ya teman-teman, aku tuh ngomongnya lagi belepotan gini. Nah makanya teman-teman, aku tuh udah agak males kalau berbelanja kebutuhan bulanan itu kayak persabunan dan lain-lain di toko biru dan toko merah. Jadi sekarang aku tuh lebih memilih grosiran aja untuk keperluan persabunan dan lain-lain. Jadi menurut aku lebih hemat aja sih daripada seperti di toko merah dan toko biru. Lagi pula kan jenis dan barangnya juga sama ya. Ini contohnya kayak sabun colek aja. Kalau misalkan kita beli sabun colek yang gede, yang sedang maksudnya yang 5.000 itu loh di warung grosiran, itu tuh cuman 5.000 aja, misal 5.000 doang. Tapi kalau kita belanjanya di toko biru atau toko merah, itu tuh biasanya ada lebih embel-embelnya itu berapa ratus gitu. Nah kan lumayan kalau misalkan yang ratus-ratusnya itu dikalikan berapa gitu kan lumayan ya bun. Nggak tahu kenapa sih ya, semenjak menjadi emak-emak kayak gini jadi perhitungan banget sama selisihan harga gitu, walaupun cuma selisih berapa ratus perak juga. Gak apa-apa lah ya, itu tuh bukan berarti pelit loh bun, itu tuh artinya kita itu lebih bijak dalam berbelanja gitu. Nah kita lanjut dulu ke videonya. Jadi yang seperti teman-teman lihat di sini tuh aku lagi masak semur jengkol gitu ya teman-teman. Jadi tadi itu pas aku ngoceh sharing-sharing, aku tuh lagi ngabebek jengkol yang udah aku rebus, jadi ditumpukin gitu, dan aku bikin bumbu semurnya gitu. Kemudian aku masak jengkol deh. Nah ini tuh dapatan anak aku. Tadi tuh ada kakak sepupunya ngajakin dia, katanya kita ngeriung. Dan ini tuh dapatan dia ya, alhamdulillah dapat nasi sama ayam dan lalapan gitu. Nah ini untuk jengkolnya langsung aja aku masukkan ke dalam bumbunya, karena untuk bumbunya ini sudah mendidih. Jadi ini tuh aku masak sore hari gitu, sekitaran jam 2:30. Tapi aku tuh nggak makan ini ya, aku tuh mau makan tadi dapatan anak aku itu berkat. Dan kalau si jengkol ini sih untuk suami aku nanti pas dia pulang, dan untuk temennya nanti aku bakalan ngegoreng dongdot aja gitu.
Dan di sini setelah aku kasih bumbu, ini tuh dikasih merica yang banyak ya tadi tuh teman-teman. Jadi mericanya itu kerasa banget wanginya dan pedesnya itu ini tuh enak banget. Ini tuh aku kasih kecap ya seperti biasa. Pokoknya kecap wajib ada. Nah ini si jengkolnya sebentar lagi mau aku matikan, tapi untuk si air kuahnya sengaja nggak begitu surut banget ya, biar nanti bisa aku anget gitu pas suami aku datang dan mau makan gitu, biar itu rasanya itu jadi lebih enak dan lebih menyerap aja bumbunya, dan nanti tuh pas dimakan kan masih anget gitu. Nah alhamdulillah ini tuh untuk jengkolnya sudah matang ya teman-teman, udah selesai aku masak dan aku mau tutup aja di sini. Nggak aku salin ke wadah gitu, dibiarin aja di sini biar nanti itu gampang buat ngangetnya. Dan di sini aku mau makan dulu sama anak aku, sekalian mau nyuapin dia gitu. Di sini aku mau tuangin dulu si lalapannya. Ini membuat aku ya sama sambal. Anak aku cukup ayam sama nasinya aja. Dan alhamdulillah ya dapat rezeki, anak aku itu rajin loh. Mewakili ayahnya kan lagi kerja, jadi dia itu mewakilin ayahnya untuk ikut acara selamatan apa gitu ya di tetangga gitu, dia dapat berkat ini. Dan terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah nyimak video aku sampai detik ini. Semoga ada manfaatnya ya yang bisa teman-teman dan bunda-bunda semua ambil. Dan sekarang aku pamit dulu ya bun-bun teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next vlog aku. Dadah, bye-bye.